Sungguh sangat menyedihkan. Sejak awal Agustus 2015 hingga hari ini, beberapa peristiwa pembunuhan sadis kembali terjadi di tanah air. Para pelaku membunuh korban seolah nyawa tak ada harganya. Padahal dalam agama apapun, nyawa merupakan sesuatu yang berharga pemberian Tuhan yang harus dijaga, bukan disia-siakan. Menghilangkan nyawa seseorang tak hanya akan mendapat hukuman yang berat di dunia, namun juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat nanti. Dan berikut, On The Spot merangkumnya dalam kasus pembunuhan sadis di tanah air. Seorang wanita cantik bernama Tri Cynthia Prasetya ditemukan tewas di sebuah parit tak jauh dari sebuah hotel di Batam pada Sabtu pagi 8 Agustus 2015 kemarin. Jenazah wanita masih mengenakan baju biru, sepatu hitam hak tinggi, dan arloji di tangan kiri itu pertama kali ditemukan oleh seorang pria tukang ojek yang sedang melintas di wilayah tersebut. Wanita yang baru saja menikah secara kekeluargaan pada 31 Juli 2015 ini diduga kuat merupakan korban pembunuhan, sebab di lehernya terdapat luka gorok dan sejumlah luka memar di sekitar wajah. Ia menikah dengan pria bernama Diva Despriono yang merupakan teman sekolahnya dulu. Sebelum kasus pembunuhan terjadi, pasangan ini rencananya akan menggelar resepsi pernikahan pada 15 Agustus 2015. Hingga kini pihak kepolisian terus memeriksa beberapa orang yang diduga kuat terlibat dengan kematian korban, termasuk mantan pacar, suami, ipar, dan mertua korban. Rabu pagi 5 Agustus 2015, kehebohan terjadi di Desa Moron Nyamplung, Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Sesosok jasad perempuan ditemukan di kawasan hutan setempat. Janda muda yang diketahui bernama Murni Cahyani, 21 tahun, warga Desa Pelang, Kecamatan Kembang Bahu, ditemukan tewas di tumpukan sampah oleh warga yang akan pergi berladang ke tengah hutan dengan posisi tertelungkup dan kepala penuh luka. Kurang dari 24 jam pelaku pembunuh Murni Cahyani berhasil ditangkap polisi. Ternyata pembunuhnya adalah seorang remaja yang baru lulus SMK swasta Surabaya bernama Roberto Setiawan asal Balong Panggang, Gresik. Pelaku yang telah menjalin hubungan dekat dengan korban selama 5 bulan ini sempat membantah telah membunuh korban. Korban pembunuhan sadis berikutnya adalah 2 orang maling sapi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang tewas dihakimi massa dengan cara dibakar hidup-hidup. Mereka adalah Mat Nasir berusia 43 tahun dan Basri berusia 30 tahun. Peristiwa terjadi Selasa dini hari 4 Agustus 2015 kemarin. Komplotan pencuri sapi beraksi di salah satu kandang milik warga. Namun belum sempat membawa keluar sapi curiannya, mereka keburu kepergok sang pemilik yang langsung berteriak. 2 pelaku berhasil ditangkap, sementara rekan yang lain berhasil kabur. Mereka dihajar warga hingga babak belur, lalu diinterogasi. Warga sempat mendapatkan keterangan lokasi yang menjadi tempat penyimpanan sapi-sapi curian. Bahkan mereka sempat mendatangi rumah yang diduga menjadi penadah tersebut. Namun karena jawaban 2 pelaku pencurian ini semakin memicu amarah warga, mereka akhirnya dibakar hidup-hidup. Nyawa keduanya tak dapat terselamatkan. Polisi baru mendengar kejadian tersebut setelah massa membakar maling tersebut hingga keduanya tidak terselamatkan dan menjadi arang. Kini polisi terus melakukan identifikasi terhadap jasad korban dan mengamankan sejumlah orang dan sapi yang menjadi hasil curian dari pelaku yang dititipkan kepada beberapa warga. Abdullah, pria berusia 54 tahun warga desa Argosari, Kecamatan Jabung, Malang, membunuh anaknya Putri Sari Devi yang masih berusia 16 tahun dan istrinya Wiwi Halimah berusia 48 tahun secara sadis. Bahkan dia tega membakar keduanya. Gara-gara kepulan asap itulah, tindakan keji Abdullah diketahui warga. Pada dini hari 4 Agustus 2015,
warga melihat kepulan asap dari rumah Abdullah. Karena menduga terjadi kebakaran, warga yang kebetulan masih terjaga dan sedang berkumpul di luar rumah mencoba memadamkan api. Mereka juga berusaha membangunkan pemilik rumah, namun tidak ada sahutan. Akhirnya warga pun memecahkan kaca rumah dan menemukan ibu dan anak ini hangus terbakar dengan sejumlah luka di leher. Mengetahui kondisi dua tubuh perempuan itu mengenaskan, warga emosional. Mereka berusaha mencari Abdullah alias Cak Dul yang diduga melakukan pembunuhan. Warga pun menemukannya di kamar mandi dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah menenggak cairan pembersih lantai. Polisi pun langsung datang dan bergegas membawa Abdullah ke rumah sakit untuk menghindari emosi warga yang berusaha menghakiminya dan menunggu korban sadar untuk menjalani pemeriksaan. Pelaku diduga stres karena tak kunjung memiliki pekerjaan. Awal Agustus ini, polisi mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap seorang wanita sekretaris pribadi bos perusahaan telekomunikasi bernama Hairiyantira alias Rian. Wanita berusia 37 tahun itu dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak November tahun lalu. Kasus ini mulai terungkap saat tersangka bernama Andi Wahyudi yang merupakan teman dekat korban berupaya memalsukan tanda tangan korban saat proses balik nama mobil milik korban. Setelah kasus ini sempat tidak terungkap selama hampir 1 tahun, Andi pun resmi dijadikan tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan terhadap Rian. Dari pengakuan tersangka, kasus ini terungkap. Korban dibunuh di sebuah hotel di wilayah Garut, Jawa Barat pada akhir Oktober 2014. Korban dibunuh dengan cara dibekap hingga meninggal, lalu ditenggelamkan di bak mandi. Kepada polisi, pria 39 tahun ini mengaku membunuh korban karena kesal diejek. Namun polisi menduga pelaku masih menyimpan rahasia dan akan terus menyelidiki adanya kemungkinan motif lainnya. Sementara tersangka dipastikan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dan yang terakhir, pada 1 Agustus 2015 lalu, seorang wanita Malang ditemukan tanpa busana di dalam karung di bawah jembatan Kartanegara, Kutai Kartanegara. Mirisnya lagi, jasad ini ditemukan sudah tanpa kepala. Korban diketahui bernama Ririn Anissa, warga Kabupaten Kutai Barat. Seminggu kemudian, polisi juga berhasil menangkap pelaku bernama Indra di rumahnya di Kutai Barat. Pelaku yang sudah memiliki istri dan anak ini diketahui merupakan kekasih gelap korban. Pembunuhan dilakukan pada Sabtu siang 1 Agustus 2015 di sebuah gubuk di areal pertambangan. Pelaku melukai tubuh korban dan memenggal kepalanya. Pria 26 tahun ini juga dibantu 2 orang temannya untuk membersihkan darah korban dan mengangkat serta membuang jenazah. Tubuh korban dibuang ke Sungai Mahakam di Desa Liang Ilir, sekitar 150 km dari lokasi pembunuhan. Sementara potongan kepalanya dibuang di pinggir jalan hauling perusahaan batu bara. Sebelumnya kepada penyidik, Indra mengaku membunuh korban karena jengkel dijebak dan dimanfaatkan korbannya dalam perdagangan narkoba. Namun sejumlah sumber mengatakan bahwa pelaku enggan bertanggung jawab atas perbuatannya karena korban Ririn mengaku tengah hamil dan menuntut pertanggungjawabannya. Indra yang saat ini tercatat sebagai pegawai harian lepas di pemerintahan Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu bandar yang aktif mengedarkan narkoba di Kutai Barat. Bahkan ia diketahui sebagai residivis oleh kepolisian Kutai Kartanegara atas kasus narkoba 2 tahun lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bapak 2 anak ini terancam melanggar pasal 338 JO 340 KUHP tentang pasal pembunuhan hingga pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dan pemirsa, itulah 7 kasus pembunuhan sadis di tanah air yang terjadi baru-baru ini versi On The Spot.